Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Sapri Jalambi Fajar dengan NIM 23050110012. Dan hari ini, saya akan mempresentasikan project web yang saya kembangkan, yaitu Cosfunds. Cosfunds sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis web yang berfokus pada pengelolaan keuangan, di mana pengguna dapat mencatat pemasukan, pengeluaran, serta membuat perencanaan keuangan. Dalam pengembangannya, saya menerapkan konsep create, read, update, dan delete sebagai dasar dari pengelolaan data, serta menggunakan metode Object Oriented Programming atau OOP untuk membangun sistem yang lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Nah, pada presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana CRUD diimplementasikan dalam sistem ini, serta bagaimana konsep OOP digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan modularitas dalam pengembangan aplikasi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan masuk ke menu daftar terlebih dahulu. Nah, di menu daftar di sini user diharapkan untuk menginput 3 data, yaitu nama, email, dan password. Untuk kodenya sendiri, di regis index PHP ini kita memanggil 2 kelas. Yang pertama ada kelas database dengan ditampung oleh variabel DB, serta kelas new user ditampung oleh variabel user dengan variabel DB sebagai parameter. Nah, tidak lupa dengan menginclude file koneksinya ya, data koneksi dan kelas-kelasan, yaitu di function kfdb.php, serta di-secure oleh define secure access untuk memperkuat pertahanan. Nah, untuk logiknya di sini hanya mudah ya, di mana user tinggal mensubmit username, password, dan email yang 3 data yang saya sebutkan kemarin tadi. Lalu message sebagai penampung jika user meregistrasi username, password, dan emailnya, dan kita menampilkan message tersebut jika berhasil atau gagal. Nah, untuk kelas database dan new user itu kita akan bisa jumpakan di file kfdb.php di folder function. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan kelas database terlebih dahulu. Di sini kelas database memiliki beberapa properti, yaitu private host, private user, private path, dan private db name, dan public connect. Yang dimana kenapa private untuk keempat ini, yaitu supaya agar pertanyaan lebih tersecure dan tidak dapat mudah diakses oleh kelas di luar, karena properti ini hanya akan dipanggil oleh di kelas itu saja, jadi tidak dapat diubah. Sedangkan untuk public connection-nya dia berbentuk public karena akan digunakan di beberapa kelas lain. Nah, di sini saya ada metode pertama, yaitu construct, di mana di sini disconnect dengan menggunakan kelas MySQLe yang terdapat pada PHP langsung ya. Di sini kita menghubungkan dengan database yang kita punya, yaitu di hostnya dengan localhost ya, username masih root, passwordnya belum ada, dan nama dari database yang kita punya yaitu kfdb. Nah, jika connection ini error, maka kita memanggil class exception yang terdapat dari PHP langsung juga, di mana bisa melempar pesan bahwasanya koneksi itu gagal di connect error ya. Nah, di sini ada metode clear restore result, yang dimana function ini berfungsi untuk membersihkan result yang ada, karena seperti yang kita tahu pada PHP ya, query-nya itu tidak boleh berjalan 2, yang dimana query yang satu belum selesai diproses, jika ada query lain maka hasilnya akan bentrok dan menimbulkan pesan comment is not synchron seperti itu.
Jadi digunakan metode seperti ini supaya kita dapat membersihkan result yang ada terlebih dahulu, baru menjalankan result yang baru. Nah, di sini function execute yang untuk mengeksekusi more result dan next result yang ada seperti yang saya bilang tadi. Lalu sini ada function query ya, yang dimana sebelum menjalankan kita membersihkan result yang terlebih dahulu agar query yang baru bisa dijalankan. Nah, statementnya masih prepare. Lalu jika statementnya gagal, dilempar ya untuk memberikan pesan bahwanya persiapan untuk query itu gagal. Seperti itu. Nah, untuk lanjut ke function fetch all, yang dimana di function ini kita dapat mengambil semua yang ada di get result yang tadi udah dijalankan di query, udah dieksekusi. Nah, hasilnya itu kita ambil semua di sini dalam fetch all. Sedangkan fetch one itu mengambil get result juga, tapi mengambilnya hanya dengan memakai array association, yang mengambilnya itu datanya satu persatu. Lanjut, tadi di index PHP itu ada kelas new user. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelas new user. Kita balik ke KFDB. Kelas new user itu ada di finance. Oke, ini dia new user. Nah, di sini kita memiliki beberapa properti. Private DB, ada private connection, public error message, public success message. Ya, di sini konsepnya sama ya, untuk penghubungan dengan database SDB dengan variable DB, disconnection, DB connection. Nah, di sini kita memiliki function register untuk pendaftaran. Di sini kita akan memfilter ya variabel jika email itu formatnya sudah pas atau tidak dengan format email. Jika user menginput ternyata emailnya tidak sesuai dengan format email, maka di return format email tidak valid. Lalu ada check email query, di mana jika email ternyata sudah terdaftar, maka email sudah terdaftar. Muncul pesan email sudah terdaftar, sedangkan menggunakan email yang lain. Di sini tipenya string ya. Tipenya string dengan menggunakan tanda prepare execute yang ada di database. Lanjut, password encrypt. Di sini kita mengenkripsi password yang diinput oleh user. Lalu insert query. Di sini untuk query insertnya ya, yang dimana tadi user menginput data, lalu kita insert, kita input data tersebut ke dalam database. Misalnya ada user, saya memiliki tabel user, yang dimana di tabel user kita memiliki 4 kolom ya, username, password, email, dan row. Nah, statement usernya, penyebaran ya, username, password, encrypt, dan email itu semuanya bertipe string ya, dengan panjang nilai 255 di database. Lalu query-nya statement insert itu di-execute. Nah, jika query-nya berhasil, maka registrasi berhasil, silakan login. Jika gagal, maka muncul pesan, maaf, terjadi error saat registrasi. Mungkin sampai di situ untuk menu insert ya, menu regis. Sekarang kita ke menu login. Di menu login sendiri, user hanya perlu menginput 2 data, username, email, atau password. Nah, untuk filenya, kita pergi ke file login ya. File login. Oke, ini dia. Kita masuk ke index.php-nya. Nah, sama seperti biasanya ya, menggunakan session start, lalu dengan di secure, lalu include function kfdb.php-nya. Nah, di sini kita memanggil database-nya lagi ya, kelas database-nya. Database yang ditampung oleh variable DB. Nah, untuk logiknya sederhana, yang dimana dengan menggunakan insert post dengan cara submit ya. Di submit. Nah, password atau emailnya itu
ditandai dengan username or email, passwordnya dengan post password. Nah, query-nya sederhana dengan select ID, username, email, password, dan role dari tabel user, di mana username atau email adalah karena kita di sini bisa menggunakan email atau username. Jadi user itu bisa login dengan menggunakan email yang dia daftar atau username yang dia daftar. Nah, statementnya mudah ya, DB ini variable DB dan database tadi, lalu query-nya dengan tipe string dua-dua ya, username or emailnya. Contohnya fetch one ya, mengambil satu dari statement database tadi. Oke, lanjut. Di sini ada logic untuk memverifikasi password ya, yang dimana tadi kan kita sudah mengenkripsi dengan password hash, sehingga kita perlu menggunakan password verify agar password bisa terbaca sesuai dengan database seperti itu. Di sini sesi tersimpan menjadi 4, ada sesi user ID ya, sesi user ID, ada sesi email, sesi username, dan sesi role. Karena di sini login didapat penentuan jika role itu admin atau role-nya user biasa seperti itu. Jika role-nya user, maka bakal dituju ke page dashboard ya. Jika dia role-nya admin, maka ke page admin seperti itu. Jika role-nya tidak diketahui, maka balik ke page login kembali. Oke, session error. Jika sesinya error, maka password, session error. Ya, seperti ini kesana login. Nah, kita hanya seperti ini sih untuk yang login. Baik, kita lanjut ke menu dashboard. Dashboard ya. Saya tampilkan dulu bagaimana menu dashboard. Pertama kita login dulu. Oke, di menu dashboard seperti ini tampilannya. Dan di mana di menu dashboard ini kita jelaskan dulu logiknya. Sebentar. Oh iya, maaf, ternyata kodenya tidak kelihatan tadi. Ya, untuk login tadi hanya seperti ini ya. Hanya singkat saja. Name query, sessionnya tadi, case-nya ya, bisa login jika gagal. Lanjut kita ke dashboard, index dashboard. Oke, lanjut ke pertama saya jelasin dulu. Nah, seperti di awal ya, tidak lupa dengan membuka sesi. Nah, di sini kita menggunakan if set. Jika sesinya tidak sama dengan user ID, maka user itu dianggap tidak login dan diharapkan untuk login kembali. Lalu kita include database-nya ya, include function KFDB.php yang dimana letak database dan kelas-kelas yang ada. Di sini kita panggil ke objek database variabel DB sebagai penampung sebagai objek dari kelas database. Di sini user ID itu sesinya user ID. Nah, di sini saya memanggil ada 4 kelas nih. Kelas expense manager, kelas budget manager, dan income dan finance. Nah, sebagai objek di sini ya. Oke, lanjut saja kita bahas terlebih dahulu mungkin yang expense manager. Kelas expense manager itu ada di atas. Ini income. Oke, ya, expense manager. Ya, seperti biasa dengan membuat properti private database, private connect, private user ID, public error message, dan public success message seperti kelas-kelas yang lain ya. Untuk construct juga sama. Database connection, user ID-nya sebagai user ID. Nah, di sini saya menggunakan ada namanya get filter expense, yang dimana function ini kita dapat mengfilter
expense yang ada, tapi ini nggak dipanggil ya di sini ya. Nah, jika belum dipanggil, mungkin nanti saja saya akan bahas. Saya belum saja saya bahas di sini. Untuk di dashboard sendiri tidak ada read sama sekali, hanya read ya, hanya baca. Jadi kita lihat yang hanya baca saja. Nah, di sini dipanggilnya get total spending. Sorry. Lebih baik kita membaca yang finance terlebih dahulu sepertinya. Mengapa? Karena di finance inilah letak pembacaan untuk dashboard. Ya, di sini ada beberapa properti, expense, budget, income, user ID, current month, current year. Nah, untuk construct-nya beberapa parameter, ada expense, budget, income, dan user ID ya. Dimana untuk menyimpan expense, budget, income, user ID, dan bulan sekarang dan tahun sekarang, dan format month dan year. Nah, di sini ada public function get total budget. Get total budget itu ada di kelas budget. Total budget, di mana total budget ini ya query-nya ada di kelas budget. Di sini dashboard agak ribet karena kita hanya membaca ya. Get total budget. Nih, sini query-nya yaitu menjumlahkan tabel amount ini jumlah budget yang ada, kolom amount ya di tabel budget sebagai total budget dari tabel budget di mana user ID ya. Jadi di mana user ID, mengapa memakai user ID? Supaya budget yang diambil hanya milik user yang login tersebut, tidak user yang lain. Ya, lalu statementnya sama ya untuk prepare query, pin parentnya dengan tipe integer, user ID, karena user ID itu integer ya. Lalu statementnya di execute, resultnya get result ya, dan hasilnya akan disimpan oleh total budget. Nah, total budget inilah tadi yang dipanggil tadi di finance. Plus finance. Nah, total budget, lalu ada get total income. Ya, di sama seperti di itu juga. Total income itu ada di income. Get total income ya, query-nya seperti ini. HP-nya mirip ya, sama malahan, hanya beda tabelnya saja dan kolomnya. Dimana query-nya select amount sebagai total income dari tabel income ya, dan menggunakan user ID untuk mengambil hanya user ID. Statementnya sama, integer user ID, execute, firasat dan di return sebagai total income. Lanjut, ada apa lagi di finance? Ada get total expense. Get total expense ya, get total expense sendiri itu ada di kelas expense manager. Ini dia get total expense, dimana di sini di select ya jumlahnya dari expense yang ada ya, untuk apanya sama semua logiknya. Lanjut, itu ada get remaining income. Nah, get remaining income itu dengan mereturn tadi get total income yang sudah kita jelaskan dikurang dengan get total budget, seperti itu. Jadi get remaining income. Sedangkan get remaining budget di return itu dari hasil get total budget tadi dikurang dengan get total expense yang tadi. Atau percentage menggunakan dua parameter yaitu numerator dan denominator, di mana denominatornya harus lebih dari 0 ya, lebih dari 0. Numeratornya dibagi oleh denominator. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah
seperti tadi untuk percentage ya, itu kan di tampilan browsernya ya. Nah, ini untuk ini nih, untuk menunjukkan hasil persenan ya, berapa banyak udah terisi seperti itu. Seperti ini income tadi kan, income adalah income ya, get total income, semua sumnya dikurang dengan get total budget. Nah, berarti jika 5 juta adalah 100%-nya, karena budget kita sudah ada 3 juta, maka persenannya itu harus akan dibagi, income dibagi dengan budget, dan hasil persenannya itu menjadi progress bar untuk menunjukkan sudah berapa banyak ya. Di sini juga dimunculkan remaining. Oke lah, kembali ke kode. Yep. Ini get total spending by kategori. Nah, ini bagus nih, dimana get total spending by kategori itu ada di kelas expense. Cost expense ada. Ini cost expense, get total expense by kategori. Nah, query-nya itu ya seperti ini, dimana kita mensum ya, menjumlahkan expense yang ada, amount sebagai total spending dari tabel expense. Nah, di sini saya menggunakan penjoinan antara tabel expense dengan tabel kategoris yang saya punya, sehingga yang digabung oleh expense kategori ID ya, dimana di expense sendiri ada kolom kategori ID, dimana kategori ID ini merujuk kepada tabel kategoris kolom ID-nya. Nah, dimana setelah dihubungkan kita dapat mengambil ya nama kategorinya, dan juga bisa ini kelihatan expense user ID-nya bulan berapa itu expense-nya dan tahun berapa expense-nya. Untuk statement-nya sama semua ya, dan barangnya string integer, lalu execute, defense, lalu di close, dan return sebagai total spending. Nah, hasil ini dimunculkan di mana, yaitu di sini. Kita balik ke browser. Nah, get total spendingnya seperti ini. Jadi beberapa spending yang kita punya, yang nanti saya akan tunjukkan, akan dibaca oleh dashboard dan dipisahkan per kategorinya. Di sini per kategori food, utility, transport, dan other. Seperti itu fungsinya. Oke, lanjut kembali kita ke kode. Sampai mana tadi? Oh ya, kembali dulu ke finance. Kelas finance. Nah, di sini function get finance overview. Nah, di sini tadilah yang kita masukkan dari semua function yang ada di sini tadi ke dalam sini. Ini dipanggil oleh total budget, total income, lalu spendingnya sebagai array, dan ini per kategorinya tadi. Ya, seperti itu. Baiklah, mungkin selesai untuk di bagian dashboard ya. Dashboard telah selesai, kita kembali ke browser terlebih dahulu. Kembali ke browser, kita masuk ke menu budget terlebih dahulu. Di menu budget, di sini user dapat menambahkan budget ya. Nah, coba kita lihat kodenya bagaimana. Oh ya, bisa nambah, bisa edit, bahkan delete ya. Oke, kita lihat kodenya bagaimana. Oke, dashboard telah selesai ya. Oh ya, sebentar, saya kembali dulu ke kode. Oke, sudah kembali ke kode. Di dashboard sendiri untuk chartnya ya, hanya seperti ini logiknya. Expenditure, nah ada close expenditure untuk mengambil data-data sehingga bisa dibuat dalam bentuk expenditure, dalam bentuk chart yang atau di CDE ini bawaan dari JavaScript.
Yap, kita masukkan ke budget, kita lihat indeks PHP-nya. Yang sama session start, sesinya user ID, dipanggil kelas database, objeknya ya, user ID, budget manager. Nah, di sini kelas budget manager, parameternya DB dan user ID ya. Lalu untuk request method, di situ kita bisa ngedit budget ya. Di sini ada funksi edit budget, delete budget, dan add budget. Budget name, kategori ID, standard edit, kategorisnya dari get kategoris. Di budget manager di sini ada get user budget. Oke, kita ke kelas budget manager. Kita ke kelas budget manager. Untuk kelas income expense budget manager, ini dia. Budget manager ya, di sini ada beberapa propertinya sama semua, untuk konsol juga sama. Nah, di sini kita mengambil kategoris ya, seperti yang saya bilang tadi, kita ngambil itu dari tabel kategoris agar kita dapat kategorisnya ya di dalam inputan nanti. Lalu di sini kita masuk ke fungsi add budget, yang dimana parameter itu budget name, kategori ID, budget nomor, start date, dan end date sesuai dengan tabel budget yang ada di tabel kolom di tabel budget. Dimana saat kita menambahkan di sini kita melihat apa, kita memberi perintah bahwasanya jika salah satu ini tidak ada ya, maka error message akan memunculkan bahwasanya semua inputan itu diperlukan. Nah, di sini jika start time-nya itu lebih besar daripada start to time, yaitu yang untuk end date ya, start date sama end date, maka muncul error message bahwasanya start awal itu harus lebih kecil daripada start tanggal akhir, seperti itu. Nah, untuk query-nya ini seperti ini, dimana kita menginsert ke tabel budget, dimana user ID, kategori ID, name, amount, start date, dan end date-nya. Nah, statementnya sama, bin parangnya itu integer, string, ada date, dan string-stringnya. Lanjut, untuk ini juga sama, execute jika berhasil maka muncul pesan sukses, jika gagal maka muncul pesan gagal. Nah, untuk di function edit budget tersendiri ya sama juga ya, di sini sama, statement sama. Nah, query-nya saja yang berbeda, yaitu di mana query-nya apa tadi, di sini menggunakan update budget ya, dengan set name-nya, kategorinya. Nah, binarynya sama ya, seperti itu. Delete budget juga query-nya saja delete from budget ya, menghapus dari tabel budget dimana ID dan user ID-nya ini akan dijalankan. Nah, di total budget yang sudah saya jelaskan tadi yang akan kita tampilkan di dashboard ya. Jadi money budget juga tampilkan di menu dashboard. Di sini total budget mengambil dari total budget yang di atas, lalu total expense-nya diambil dari kelas expense manager tadi untuk mengambil total expense, dan return untuk remaining budget ya total budget dikurang total expense. Nah, untuk get all budget, nah ini dipanggil nih di menu di page budget, di mana kita mengambil dari tabel budget di mana user ID, jadi hanya budget dari user itu sendiri, statementnya sama, dan parangnya integer ya karena di user ID. Mau di execute langsung ke dalam get result. Nah, untuk sini kita ngambil semua budget dalam bentuk array asosiasi, dimana jika row ketika row result verasa budget dalam bentuk row, nah return budget kembalikan budgetnya dalam bentuk array dari semua budget. Lalu ini get user budget ya, get user budget
Sini untuk yang edit nih, jadi user budget. Kita kembali di budget manager, ke user budget. Yup, dimana di user budget ini digunakan supaya kita mendapatkan budgetnya. Dimana di sini kita select budget, lalu kita mengambil juga kategori icon sebagai kategori icon di tabel budget. Lalu kita jumlahkan ya sebagai itu, maka dimana expense amount-nya dari semua total expense dari budget ada, lalu di join expense-nya dalam budget ID, expense budget ID, jangan kategoris dalam budget kategori ID sebagai kategori ID, di mana user ID adalah di group oleh budget ID, diurutan oleh budget ID dalam ascending. Seperti itu. Nih saya tunjukkan bagaimana tampilan browsernya. Nah, di sini mas yang dimaksud tadi untuk menyimpan budget nama kategori ya, kita ambil dari tabel kategori ya, di join dengan tabel budget. Yang dimana saat kita menekan ini, maka ikonnya juga sudah dapat ya, ikon dari tabel kategori juga bisa dibaca oleh tabel budget karena sudah di join. Kita contohin budget nama, sebenarnya kita budget untuk listrik, kategorinya tentu saja itu di utility ya, budget amount-nya 200.000. Kapan nih budgetnya nih? Hari ini aja. Oke, muncul seperti ini. Sampai listrik. Nah, icon ini didapat dari kategorinya. Sesuai kategori. Jika dia kategori full, maka tampilan icon seperti ini. Untuk utilities tampil seperti ini. Nah, untuk apa sendiri? Ini edit ya, kita ngambil get budget by user ID tadi. Untuk edit supaya data-datanya sudah terletak di sini semua data. Jadi jika mau ubah tinggal ubah. Bisa kalau ubah. Nah, expense-nya belum ada ya karena budgetnya belum digunakan. Nah, untuk di delete juga bisa. Oke, lanjut ke add sudah, edit budget sudah. Kita lanjut ke income. Income sendiri itu pendapatan ya. Baiklah, kita ke menu income. Kita kembali dulu ke code. Mana income? Oke, income sendiri nggak terlalu banyak. Di sini kita menggunakan tiga kelas database yang sudah pastilah ya. Baru kelas income, baru kelas income controller, di mana namanya requestnya kita menggunakan header request dan function ke income. Oke, kita cek sekarang untuk kelas income. Kelas income ada di bawah sini. Ini dia. Nah, untuk properti sama ya, construct juga sama, add income, query-nya, nama income, saya jelaskan tadi. Total income, get income ini dia. Untuk sini kita ngerekon bahwasanya kita mengambil semua semua hal dari tabel income ya, dimana user ID-nya oleh user ID user yang login, lalu diurutkan oleh tanggal ya, tanggal sesuai dengan ascending descending di sini. Nah, untuk income controller construct-nya itu menggunakan income tadi ya. Lalu di sini kita menghandle request-nya untuk mengedit, misalnya delete atau menambahkan. Di sini untuk add income ada source-nya, source, amount-nya amount. Ya, dengan metode post ya, income juga post. Jika source-nya empty, atau amount-nya atau income dan empty, maka muncul message
pesan bahwasanya masih kosong, semua file itu harus diisi. Get income-nya ya sama lah, income juga income date, empty, result yang result sama sih semua. Ini juga delete. Get income, message ya, ini untuk handle aja sih. Untuk fungsinya di sini untuk menambahkan query-nya, maksud saya menambahkan heading deal di sini. Ya, coba kita tes ya browsernya. Mana income ya, misalnya sini hanya sedikit ya sumber, misalnya income sumber dari mana, misal dari vendor dapat 1 juta. Kapan tuh? Oh, dapat ini, kita save ya, langsung dapat ya. Di sini juga bisa kita langsung edit jadi 10 juta. Kita bisa langsung hapus saja. Waduh, gagal, tidak ada error, bisa diperbaiki deh. Oke, kita lanjut ke menu expense ya. Expense tampilan seperti ini, saya udah tampil beberapa tadi ya. Oke, di mana saya tunjuk juga kali ya. Add expense sendiri seperti ini, kita mengisi nama ya, nama temannya. Nah, select budget. Dari budget yang kita ada tadi, ada budget makan ya. Maka untuk menambah expense kita harus menambah dulu budgetnya. Budget apa dulu nih? Supaya data masuk untuk kategori, ngambil dari tabel kategori dan untuk tanggal. Balik ke menu spending, kita expand ya. Untuk list, ini kita bisa menggunakan fitur edit ya, datanya udah terambil. Juga kita bisa delete. Oke, untuk code-nya sendiri, ayo kita kembali ke code-nya. Code apa tadi? Expense ya. Sebentar saya tutupin dulu. Sudah. Mungkin sudah. Mana dia? Ini dia. Kita kembali ke index itu. Nah, seperti ini ya. Memanggil close database, expense manager. Nah, ini untuk fitur search ya, dimana kita bisa menggunakan search dengan metode get. Jadi kita search order urutnya dari apa, tanggal kan, baru directionnya descending atau ascending. Ini bulan, tahun, expense manager untuk memfilternya. Oke, kita pergi ke expense manager. Close expense manager. Nah, properti sama, construct sama. Nih, untuk function filter tadi, yang dimana value column itu date ya, transaksi sama amount. Di sini kita bisa memfilternya itu berdasarkan tanggal, nama, atau jumlah ya, jumlah dari expense-nya. Nah, arahnya itu bisa ascending, bisa descending, bisa ke apa, urutan dari yang terbesar ke terkecil terlebih dahulu. Ya, ini ordernya dia descending. Ini pakai HTML special chart ya, search. Nah, untuk query-nya itu select expense ya, terus kategori name sebagai kategori name ya. Lanjut expense dijoinkan dengan kategoris di apa, expense kategori ID. Jadi kategori ID itu merujuk ke tabel kategoris yaitu ya kategoris untuk ID-nya sebagai foreign key. Di mana expense user ID ya diambil dari user ID, jelas pastinya. Lalu expense transaction itu bisa di search atau kategori name-nya di search ya, jika bulan dan tahunnya. Query bisa di order tadi dengan order by order direction tadi, direction ya. Lanjut next query seperti itu sih untuk filternya. Expense filternya bisa menggunakan tanggal, amount-nya, atau nama dari transaksi.
Lanjut, apa tadi lagi? Filter, delete, lebih kategori ya. Lanjut aja deh. Di sini add nanti dulu. Kita get dulu. Get itu untuk edit sih. Get by ID. Ini get total spending tadi udah dijelasin untuk di dashboard tadi ya. Get total expense juga untuk di dashboard, spending overtime juga untuk dashboard, update to edit ini untuk delete ya, dengan logic sederhana ya, delete dari tabel expense ya, dimana ID-nya berapa, statementnya seperti ini seperti biasa ya, jika true maka true, jika false maka error. Kategorisnya kita buat variabel kategoris untuk penampung, lalu untuk query-nya itu mengambil dari kategoris ya. Masuk maka kategoris, apalagi yang belum dijelasin ini. Oke, delete expense tadi udah, get filter udah. Kita kayak tinggal ke add expense saja nih. Add dulu deh. Di sini saya menggunakan file yang terpisah ya untuk add. Ya, add-nya seperti ini. Nah, karena ini expense-nya logic cost fund yang saya buat adalah dimana sebelum kita menambahkan expense kita perlu membuat budgetnya. Jadi sebelum mengeluarkan harus ada budget yang udah disiapkan. Seperti tadi kita udah punya budget makan, baru kita bisa menambahkan transaksi. Tadi makan berapa, nah nanti budget tinggal dikurangi dari total berapa yang sudah kita budgetkan. Sini kita panggil kelas database, kelas budget manager, kelas expense manager ya. Sini budgetnya dengan menggunakan ambil semua budget yang tadi sudah dijelasin ya. Untuk kategoris juga kita ambil kategorinya juga tadi sudah ya, karena saling berhubungan semua jadi sudah terjelaskan. Nah, di sini nih yaitu add expense ya. Next expense pada parameternya ada nama, jumlah, kategori ID, tanggal, budget ID, dan error. Nah, jika berhasil maka kembali ya, uang berhasil ditambahkan. Jika gagal maka kembali ke menu expense lagi, add expense ya. Coba kita ke add expense, mana tuh fungsinya, add expense ini dia. Untuk query sederhana ya, mengambil dari budget ID, budget amount. Seperti saya bilang tadi, kita sesuai dengan apa budget. Nah, baru budget amount-nya dikurang dengan jumlah expense yang udah ada sebagai sisa dari budget. Nah, lalu tinggal itu delete join aja budget ID sebagai expense budget ID dengan budget ID dan budget user ID by budget. Nah, jika ternyata budget yang dipilih waktu menambahkan expense ternyata gak ada, maka muncul pesan error budget itu tidak ditemukan. Nah, budget sendiri itu nanti kita munculin sih sisanya berapa. Nah, jadi jika budget tersisa 10.000 di sini dan jumlah amount-nya lebih besar dari sisa budget, misalnya jumlah amount-nya itu saya makan ternyata di KFC 50.000, ternyata budget makan saya sisa 40.000. Nah, pengeluaran itu melebihi budget, muncul pesan error kalau pengeluaran atau expense melebihi budget tersedia, sisa budgetnya sekian katanya. Ya, di sini kita perlu untuk ngedit budget yang ada terlebih dahulu, tambahkan dulu budget yang ada. Lalu ini insert query ya, insert expense. Yap. Ya. Insertnya ya, mari kita menginsert ya, user ID, transaksi, amount, kategori ID, tanggal, dan budget ID. Oke, lanjut. Kita budget udah, kategori sudah, add expense sudah. Oke, seperti sudah semua. Kita menu edit budget. Menu edit budget ya.
Sini menggunakan dua kelas database pastinya, lanjut dan kelas manager, expense manager. Nah, di sini kita memanggil get expense by ID. Nah, ini yang tadi. Jadi kita expense by ID. Kenapa dipanggil expense ya? Karena di sini kita kan mau edit. Jadi untuk mempermudah ya, dipanggil supaya kita tinggal mengganti saja seperti itu. Nanti saya tunjukin deh. Expense ID. Lalu request metodenya post ya, nama, kategori. Lanjut kita update expense. Lalu langsung update expense. Update expense. Oke. Kita update expense ya. Dari user ID-nya, transaksinya, transaksi ini nama expense-nya maksudnya. Jumlah, kategori ID. Ya, langsung dieksekusi. Expense, ini kategori saya udah saya jelasin juga. Kita ngambil kategorisnya dari mana? Yang left join tadi. Jadi expense, amount kategori. Sudah sih. Nah, sini saya akan menunjukkan penjelasan kalau dalam browsernya ya, untuk expense sendiri. Oke, di sini kita expense. Misal kita menambahkan expense baru ya, karena budgetnya hanya ada budget makanan maupun makanan juga. Tadi KFC, umumnya 100.000. Budgetnya ya, budget makan. Budget makan berapa nih? Wah, 3 juta. Nah, kategorinya ya, dari tambah kategori food, kapan terjadinya, expense. Oke, pengeluaran berhasil ditambahkan. Nah, muncul di sini. Nah, karena kita udah muncul di sini ya. Lalu di sini tadi kalau kita edit dia akan ngambil expense by ID tadi ya. Nah, di expense by ID jadi data-data expense-nya nampak dari sini ya. ID-nya bawah ID 33, datanya dimunculkan di sini. Dari nama, amount, kategori, expense tadi. Nah, saat kita lihat di sini kan 120.001 ya. Coba kita lihat menu budget. Nah, pas setelah expense-nya 120.001 dan budget sisanya 2.879.000. Jadi jika melebihi maka gagal. Nah, kita contohin deh. Kita tambahkan, kita misalnya party tadi malam 3 juta transaksinya, makan kategorinya food ya, party malam tadi. Nah, error deh, karena pengeluaran kita melebihi budget yang ada, karena sisa budget itu hanya 2.879.999, sedangkan expense yang mau kita tambah 3 juta, maka ada melebihi budget tersedia, maka gagal menambahkan budgetnya, menambahkan expense-nya, ya seperti itu. Ya, teman upcoming ya, yang nanti akan saya kerjakan. Wah. Nah, di sini nampilin tadi expense by kategori ID ya. Ya, mungkin sampai di situ saja sih. Jadi seperti itulah struktur OP dan code saya ya. Lebih kurang saya mohon maaf karena terlalu panjang juga. KDB, jadi jika dihitung-hitung ada berapa kelas kita punya? 1, 2 Expense Manager, ada Expense Manager 3, ada kelas income 4, kelas income controller 5, kelas user 6, kelas analisa 7, kelas finance 8, kelas expense 9. Ada 9 kelas ya. Saya rangkap dalam satu file KDBHT, tempat terletak kelas function beserta koneksi database. Ya, situ saja sampai video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat mencapai target dan harapan ya, ekspektasi kita semua.
Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa semuanya. Cheers guys, and bye bye semua.